Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surman Muhammad Fikri, mengajar di SDN 191. Bapak Ibu, terkait dengan pelatihan pelajaran kelima ini. Jadi untuk fasilitator dalam kegiatan kelima, ya, ini kita butuhkan fasilitatornya. Yang pertama tadi Ibu Sri Susi sebagai ketua, kemudian kedua atau wakil ketua, Tamara Selani, dan kemudian yang lainnya termasuk adalah anggota tim fasilitator. Ini bisa yang berikutnya nanti kita akan bahas pada waktu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu menindaklanjuti dari hasil rapat tim kelima minggu lalu di Hari ini kita akan menindaklanjuti berkaitan tema P5 di masing-masing fase 4, 5, dan 6. Itu saya mengetahui di kelas 5 rencana kelas C baik membuat total pensil dan stick. Kelas 4 tuh Kalau kelas 4 ini saya melihatkan di sekitar kita banyak sampah plastik ya Pak. Jadi saya mau masukin itu dalam proyek P5 kelas 4 tentang daur ulang sampah plastik. Nanti saya spesifikkan lagi dari tutup botol. Kita bikin bak sampah dari tutup oke, botol. buat tempat sampah dari Tutup tutup botol. botol. Ya. Kalau di kelas 6 Bu, kira Bu? Kalau di kelas 6 bencana ini memanfaatkan lingkungan sekitar yang masih banyak tanah kosong daripada tidak digunakan, jadi memanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti kangkung dan sawit. Oke. Nah, dari beberapa rencana tersebut kira-kira berapa lama kita lanjut proyek? Kalau kelas 4 kan P5 satu minggunya ada 5 jam. Jadi 4 pertemuan, setiap pertemuannya 5 jam. Seminggu kan 5 jam Pak. Saya kelompokkan di ujung pekan. Jadi hari Sabtu P5 5 jam selama 4 minggu 1 bulan. Kalau di kelas 5 sama ya? 5, 6 sama ya? Dan kita sepakati berarti untuk P5 itu di hari Sabtu ya? Iya, dari Sabtu. Fokusnya di hari Sabtu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Kemudian kita bisa melaksanakan P5 dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan hasil yang memuaskan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke, saya akhiri dengan jadwal budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Ya, mudah-mudahan memberikan keridhaan ilmu yang manfaat. Ketua kelas ya Pak? Silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Sebelum mulai, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Arya hadir, Tirta hadir,
Aryani? Sapana? Oke. Hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Ya, kita doakan mudah-mudahan yang hari ini tidak masuk, jikalau sakit Allah berikan kesehatan, jikalau sibuk mudah-mudahan Allah permudah kesibukannya. Amin ya robbal alamin. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak minta tolong Ananda Aryani silakan sini. Ya, yang lain silakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Bapak ingin menjelaskan berkaitan materi P5 ya. Sebelum kita masuk ke materi P5, sudah hafal tepuk P5? Coba ya, kita buktikan. Tepuk P5. Proyek Pembuatan Profil Pelajar Pancasila. P5. Luar biasa. Tak semangat. Oke. Setelah tadi kita tepuk P5, jadi tahu apa pengertian P5? Kepanjangan dari Proyek Pembuatan Profil Pelajar Pancasila. Tentunya ada tujuan dari P5. Jadi kalian harus membuat proyek penguatan ya, dalam hal apapun kita sebagai pelajar harus kuat. Terus profil menunjukkan kita seorang pelajar Pancasila. Jadi dari berakhlak, tata cara, sopan santun itu harus baik. Terus pelajar, nah, kita harus determinkan seorang pelajar tuh, rajin belajar, hormat, kata yang sopan santun dan sebagainya. Yang terakhir adalah Pancasila. Kita seorang pelajar di Indonesia harus bukan hanya hafal tapi bisa mempraktekkan dari sila kelima tersebut. Oke, hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang yang pertama bahaya sampah plastik. Yang kedua ada apa aja jenis-jenis sampah. Terus manfaat sampah plastik. Tuh. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, kalian sudah tahu belum apa pengertian sampah? Oke, hafalin. Oke, tepuk tangan untuk D. Ya, ya. Oke, tepuk tangan untuk ya. Oke, itu tentang pengertian. Nanti kita bahas secara lebih detail. Lanjutnya, ada berapa jenis sampah? Oke, Sapana. Oke, bagus, tepuk tangan. Apa saja ya nih jenisnya? Oke, pintar, tepuk tangan. Oke, tadi tuh setelah pengertian jenis sampah, ada nggak bahaya sampah? Apa bahayanya? Ya, yuk. Bisa mengakibatkan banjir, tepuk tangan, yuk. Terus, ada nggak manfaat sampah? Ada nggak? Ada, apa soalnya? Membuat kerajinan dari bahan tidak terpakai atau bahan bekas. Contohnya membuat tempat sampah dari tutup botol. Terus tepuk tangan untuk namanya. Oke. Semangat? Oke, kalau mau semangat kita berikan dengan tepuk semangat. Oke. Terus selanjutnya kita akan lihat tampilan video berkaitan dengan jenis sampah, pengertian sampah, manfaat sampah dan bahaya sampah. Ya, kita simak video berikut. Yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat.
Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sudah diolah kembali. Oke, nanti terus clear. Dari jenis sampah organik ya, ada berapa jenis? Dua. Ada organik basah, ada organik kering. Jadi ada sampah organik basah, ada sampah organik kering. Nah di situ ada. Contohnya sampah organik basah, sisa sayur, ya, kulit pisang, apa lagi situ? Buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Karena sebabnya dia basah. Sedangkan organik kering, contohnya kayu, ranting, pohon, daun-daun. Jadi benda tersebut kering. Kita lanjut. Bisa dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk menjadikan biogas dan listrik. Oke, kita. Nah, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Berarti ini keuntungan atau kerugian. Berarti manfaat dari sampah organik dapat dijadikan biogas dan listrik. Apa saja? Yaitu dari jenis kotoran hewan maupun kotoran manusia, limbah tempe, tahu, ya. Jadikan biogas dan listrik. Oke, lanjut. Sebagai bahan utama untuk menjadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk. Oke, tuh manfaatnya bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Yang kedua untuk tambahan pakan ternak. Nah, lanjut. Dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau. Tapi sekarang ini, sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampahan organik. Apa itu sampahan organik? Sampahan organik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai. Kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.